Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Jalanan masih ramai, mobil dan motor berdesakan, klakson bersahutan, seperti musik kacau yang sudah biasa didengar warga kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah gedung baru yang menjulang tinggi, Menara Sempurna. Salah satu gedung perkantoran termewah di kawasan itu. Dindingnya terbuat dari kaca yang memantulkan cahaya sore. Dari luar, gedung itu tampak megah, modern, dan sempurna sesuai namanya. Tapi entah kenapa, saat seseorang menatapnya lama-lama, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Hari itu, Raka, seorang pria berusia 27 tahun, berdiri di depan pintu masuk gedung tersebut. Ia mengenakan kemeja biru muda dan membawa tas ransel hitam di pundaknya. Wajahnya terlihat campur aduk antara semangat dan gugup. Ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang baru saja pindah ke gedung ini. Wah, akhirnya kerja di tempat keren juga, gumam Raka sambil menghembuskan napas panjang. Ia menatap papan nama besar bertuliskan Menara Sempurna Tower 2024 dan melangkah masuk. Begitu pintu otomatis terbuka, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Lobi gedung itu luas, lantainya berkilau seperti cermin, dan di tengah ruangan berdiri patung abstrak dari logam berwarna perak. Suara langkah kaki bergema di ruang kosong itu membuat suasananya terasa terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Di belakang meja resepsionis, seorang wanita berpenampilan rapi tersenyum sopan. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Raka, karyawan baru di PT Infomedia Digital, lantai 20. "Oh, baik Pak Raka. Silakan gunakan lift sebelah kanan." Raka mengangguk dan berjalan menuju deretan lift di sisi kanan lobi. Ada 4 lift besar dengan pintu logam mengilap. Di atas tiap pintu terdapat layar kecil yang menunjukkan posisi lift masing-masing. Satu lift terbuka dengan bunyi ting lembut. Raka masuk, menekan tombol 20 di panel digital di dalam. Tapi saat matanya menyusuri deretan angka di tumbel-tumbel itu, ia berhenti sejenak. Aneh, gumamnya pelan. Di antara angka 12 dan 14, tidak ada tombol ke-13. Langsung meloncat dari 12C14, Raka mengernyit. Tapi kemudian tertawa kecil. Mungkin karena angka 13 dianggap sial, pikirnya. Ia pernah dengar beberapa hotel dan gedung di luar negeri memang sengaja tidak memakai angka 13 untuk nomor kamar atau lantai. Lift bergetar ringan dan mulai naik. Raka menatap pantulan wajahnya di pintu logam yang mengilap. Terlihat sedikit tegang, tapi penuh harapan untuk masa depan barunya. Namun, di detik berikutnya, sesuatu membuatnya menahan napas. Di layar kecil penunjuk lantai, angka-angka berjalan naik. 4, 5, 6, 7. Tapi tiba-tiba, selama sepersekian detik, angka 13 menyala, lalu langsung berganti ke 14, seolah tak pernah terjadi. Raka membeku. Ia bahkan sempat yakin matanya salah lihat. Barusan, apa? Katanya pelan, sambil memandangi layar. Angka itu sudah berganti menjadi 20. Lift berhenti, dan pintu terbuka dengan bunyi lembut ding. Raka keluar dengan langkah pelan. Di depannya, terbentang koridor kantor yang terang dan modern. Tapi, entah kenapa, rasa dingin dari lift tadi belum hilang dari tengkuknya. Ia menoleh ke belakang. Pintu lift sudah menutup, tapi tepat sebelum banner-banner tertutup, ia sempat melihat pantulan samar bayangan seseorang berdiri di belakangnya, di pintu logam itu. Padahal tadi, ia yakin benar, ia sendirian. "Perasaan aja kali," bisiknya menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Hari pertamanya pun dimulai. Namun sejak saat itu, setiap kali lift berbunyi ding, Raka selalu merasa seperti ada sesuatu yang ikut naik dan turun bersamanya. Sudah seminggu Raka bekerja di Menara Sempurna. Awalnya semuanya berjalan lancar. Rekan kerjanya ramah, suasana kantor terasa profesional, dan fasilitas gedung ini memang luar biasa lengkap. Tapi, ada satu hal yang mulai membuat Raka tidak tenang. Lift itu, setiap hari ia naik dan turun menggunakan lift yang sama. Pagi hari tidak ada masalah, tapi setiap kali malam tiba, lift itu seolah berubah. Suara mesinnya menjadi lebih berat, lampu di dalamnya redup seperti berkedip pelan, dan layar penunjuk lantai sering menampilkan angka yang tidak stabil, seolah ada gangguan sinyal. Suatu malam, Raka harus lembur sendirian. Rekan-rekannya sudah pulang sekitar jam 8, tapi Raka masih duduk di depan laptop,
menyelesaikan laporan yang harus dikirim besok pagi. Kantor di lantai 20 itu terasa sangat sunyi. Hanya terdengar dengungan AC dan suara ketikan jarinya sendiri. Ketika ia selesai, jam menunjukkan 11 malam lewat sedikit. Raka menutup laptopnya, menguap kecil, dan membereskan meja. Wah, udah malam banget, gumamnya. Cepat pulang deh. Ia berjalan ke arah lift. Lampu di lorong sudah diredupkan otomatis. Suasananya agak suram. Hanya cahaya dari lampu darurat yang membuat lantai tampak keperakan. Raka menekan tombol lift, dan beberapa detik kemudian terdengar bunyi ding pelan. Pintu terbuka. Raka masuk sendirian. Ia menekan tombol lebar lobi, lalu bersandar santai. Lift bergerak turun seperti biasa. Tapi setelah melewati lantai 15, lampu di dalam lift tiba-tiba meredup. Mati lampu. Raka menegakkan badan, menatap sekeliling. Lift tidak berhenti, tapi suara mesinnya berubah. Ada bunyi logam berderit, seperti sesuatu yang bergesekan pelan. Raka mulai merasa tidak enak. Layar digital di atas pintu menampilkan angka yang turun. 14, lalu 13, 14, 13, 14. Loh, kok? Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, lift berhenti mendadak. Getarannya keras sampai Raka hampir terjatuh. Gelap, lampu padam total. Hanya suara napas Raka yang terdengar di ruang sempit itu. Ia mencoba menekan tombol darurat, tapi tidak menyala. Detak jantungnya makin cepat. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara napas lain. Pelan, berat, dan berirama. Suara itu jelas bukan miliknya. Raka membeku. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak berani menoleh, tapi ia tahu ada seseorang di belakangnya. Dalam kegelapan, ia perlahan berbisik, "Halo, siapa di sana?" Tak ada jawaban. Hanya suara napas itu yang semakin dekat. Setengah panik, Raka menekan semua tombol di panel. Tiba-tiba lampu menyala kembali, membutakan mata sejenak. Ketika pandangannya mulai jelas, lift itu kosong. Tak ada siapapun selain dirinya. Ia menatap ke lantai. Di sudut dekat pintu, terlihat jejak sepatu berlumpur kecil, satu pasang, mengarah ke belakang lift, lalu hilang begitu saja. Pintu lift terbuka perlahan. Raka menatap layar di atas pintu. Tulisan di sana membuat dadanya sesak. Lantai 13 lorong, di depannya gelap, berdebu, dan tampak seperti area yang belum selesai dibangun. Dindingnya abu-abu polos, tidak ada tanda atau nomor ruangan. Lampu di lenggit-lenggit hanya satu yang menyala redup, menyorot sebagian lantai yang penuh debu. Raka menelan ludah. Aneh, kan gak ada lantai 13, katanya pelan. Ia melangkah keluar satu langkah. Lantai berderit halus di bawah kakinya, seperti ada sesuatu di bawah sana. Udara di ruangan itu lebih dingin, lembab, dan bau apak seperti tempat yang lama ditinggalkan. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Bahkan dengung listrik pun tidak terdengar. Tiba-tiba, di ujung koridor yang gelap, ada suara kecil. KRK, seperti kaca yang digores sesuatu. Raka menegakkan kepala. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seseorang berdiri di balik pintu kaca buram. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya berdiri diam, menatap ke arah Raka. "Permisi," suara Raka bergetar. "Saya kesasar, ini lantai berapa ya?" Bayangan itu masih diam, tapi perlahan, tangan hitam pucat terangkat dari balik kaca dan mengetuk kaca 3 kali. Tok, tok. Raka langsung mundur panik. Ia memencet tombol close door berkali-kali. Pintu lift menutup perlahan, songgot lembet, seolah sengaja. Begitu celah pintu nyaris tertutup, Raka sempat melihat sesuatu. Sepasang mata gelap menatap langsung ke arahnya dari balik kaca. Wajahnya tak jelas, hanya samar, tapi terasa. Bukan manusia biasa. Lift tertutup sepenuhnya, dan langsung bergerak naik sendiri, cepat. Raka gemetar, menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Ketika akhirnya sampai di lobi, ia hampir berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, di rumah, ia tidak bisa tidur. Kedipon angka 13 dan bayangan di balik kaca itu terus terbayang di pikirannya. Keesokan paginya, mata Raka terlihat sayu. Ia datang ke kantor dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah mata. Semalaman, ia tak bisa tidur. Bayangan tentang lantai gelap, bau apak, dan sosok di balik kaca terus muncul di kepalanya. Begitu sampai di kantor,
Teman-temannya sempat menegur. "Ra, lo kenapa? Mukanya kayak orang baru lihat hantu," kata Dani, rekan satu timnya. Raka hanya tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, kurang tidur aja." Tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu semalam bukan mimpi. Ia benar-benar turun di lantai 13 yang seharusnya tidak ada. Pikirannya berputar cepat, mencari penjelasan logis, error lift, gangguan listrik, atau mungkin dia sedang terlalu capek dan berhalusinasi. Tapi jejak lumpur di lantai lift dan suara napas itu terlalu nyata. Setelah jam makan siang, Raka memberanikan diri turun ke ruang keamanan gedung di lantai dasar. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ruang keamanan itu kecil, penuh dengan monitor yang menampilkan rekaman dari puluhan kamera CCTV. Di sana duduk seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berkulit gelap dan berkumis tebal. Pak Darman, kepala keamanan gedung Menara Sempurna. "Selamat siang, Pak," sapa Raka sopan. "Oh, Mas Raka ya? Dari lantai 20? Tanya Pak Darman sambil memandangi daftar tamu di mejanya. "Ada perlu apa, Mas?" "Saya mau tanya soal lift, Pak. Semalam lift Naya sempat macet, terus berhenti di lantai aneh, kayak lantai 13. Padahal di tombolnya nggak ada 13 kan?" Pak Darman menatapnya sebentar, ekspresinya berubah serius. "Lantai 13, ulangnya pelan." "Iya Pak, saya lihat jelas angkanya di layar, bahkan pintunya kebuka. Saya sempat keluar sebentar, tapi gelap, kayak belum jadi ruangannya." Suasana ruang itu mendadak hening, hanya suara dengung dari monitor yang terdengar. Akhirnya, Pak Darman berdiri. "Mas, kita lihat rekamannya aja ya." Ia mengetik sesuatu di komputernya, membuka folder rekaman malam sebelumnya. Monitor besar di depannya menampilkan rekaman dari kamera lift yang digunakan Raka. Waktu di pojok kiri bawah menunjukkan jam 23:17. Malam, di layar terlihat Raka masuk ke lift sendirian, menekan tombol, lalu berdiri menatap pintu. Lift bergerak turun, semuanya terlihat normal. Tapi saat seharusnya lift berhenti, Raka menunjuk ke layar. "Itu Pak, di sini saya lihat, angkanya berubah ke 13. Pak Darman memperhatikan layar penunjuk lantai di rekaman itu. Angkanya berjalan, 15, 14, lalu langsung ke 12. Tidak ada angka 13 sama sekali. Lift juga terlihat tidak berhenti, hanya turun perlahan sampai ke lobi. "Kok nggak ada ya?" Raka mulai gelisah. "Padahal saya ingat banget Pak. Liftnya berhenti, pintunya kebuka, dan ia berhenti." Napasnya tercekat. Di rekaman itu, saat lift berhenti di lobi dan pintu terbuka, bayangan hitam samar terlihat berdiri di pojok belakang lift, tepat di belakang Raka. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh kabur seperti seseorang yang menunduk. Raka menatap layar tanpa suara. "Pak, itu apa?" Suaranya pelan dan bergetar. Pak Darman memperlambat video. Bayangan itu terlihat lebih jelas sekarang. Tingginya sekitar 2 meter, posturnya membungkuk, dan saat pintu lift terbuka, ia tampak perlahan menghilang, seperti asap tersedot keluar. "Kita lihat dari kamera luar lift," kata Pak Darman cepat. Ia membuka rekaman dari koridor depan lift di lobi. Di sana terlihat Raka keluar dengan wajah panik, tapi di belakangnya tidak ada siapapun. "Lift tampak kosong, Mas Raka," ujar Pak Darman perlahan. "Gedung ini memang agak aneh dari dulu," katanya. "Waktu masih dibangun, ada satu tukang jatuh di poros lift. Tapi waktu kami cari mayatnya, nggak pernah ketemu. Lift itu sempat disegel selama beberapa bulan." Raka menatapnya tajam. "Maksud Bapak masih di sana?" Pak Darman tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap layar, wajahnya tegang. "Aku cuma mau kasih tahu Mas," katanya akhirnya. "Sejak gedung ini diresmikan, sudah 2 kali ada pegawai yang ngeluh hal yang sama," katanya. "Lift kadang berhenti di lantai yang nggak seharusnya ada." Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Terus, mereka sekarang di mana Pak?" Pak Darman mematikan layar monitor, menatap Raka lurus. "Mereka udah nggak kerja di sini." Sore itu, ketika Raka kembali ke lantai 20, langkahnya terasa berat. Ia mencoba bersikap tenang, tapi pikirannya dipenuhi rekaman tadi, terutama bayangan hitam di belakangnya. Apakah itu orang atau sesuatu yang tinggal di dalam lift? Saat ia berdiri di depan pintu lift untuk pulang, pintu logam itu berkilau seperti biasa. Tapi kali ini, ketika ia menatap pantulannya, ia melihat bayangan dirinya dan bayangan lain berdiri di belakangnya,
tinggi, membungkuk dan perlahan menoleh ke arahnya. Sudah beberapa hari berlalu sejak Raka melihat rekaman CCTV itu, namun rasa takutnya belum juga hilang. Setiap kali berdiri di depan lift, perutnya terasa mual. Ia selalu menunggu orang lain masuk lebih dulu, agar tidak sendirian di dalam. Tapi malam itu, nasib berkata lain. Hari Jumat, hujan turun deras sejak sore. Sebagian besar karyawan sudah pulang lebih awal. Jalanan macet, dan hanya beberapa orang yang masih tertahan di kantor. Termasuk Raka yang lagi-lagi harus lembur, karena ada laporan mendesak. Jam menunjukkan jam 0:14 menit. Dini hari ketika ia akhirnya selesai. Kantor di lantai 20 sudah gelap. Hanya cahaya dari komputer yang masih menyala di mejanya. Sudah, pulang aja, jangan mikirin yang an-an gumamnya sambil membereskan barang. Ia berjalan sendirian menuju lift. Lorong panjang itu terasa dingin dan sunyi. Dari jendela, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang kuning kecil di balik hujan. Raka menekan tombol lift. Tombol itu menyala merah, ting, pintu terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di panel lift, ia menekan tombol lebar labi dan bersandar di dinding. Mencoba tenang. Lift mulai bergerak turun. Angka-angka di layar berjalan perlahan. 19, 18, 17, 16, tapi tiba-tiba suara lift berubah. Mesinnya bergetar keras dan lampu berkedip cepat. Angka di layar meloncat aneh. 15, 14, lalu berhenti di 13. Lift mengeluarkan suara logam berat dan berhenti mendadak. Raka terhuyung, hampir jatuh. Jangan bilang, bisiknya lirih. Pintu lift terbuka dengan bunyi panjang. Kerkat udara dingin langsung menyusup ke dalam. Di luar lift terbentang lorong yang sama seperti dulu. Gelap, berdebu, dan berbau lembab. Namun, kali ini ada jejak kaki berlumpur di lantai, mengarah ke dalam lift. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar ketika mencoba menekan tombol close door. Tapi pintu itu tidak mau menutup. Ia menekan lebih keras. Berkali-kali tidak ada reaksi. Pintu tetap terbuka lebar. "Cepatlah, nutup," katanya dengan panik. Tiba-tiba terdengar suara seret. Seret dari ujung koridor. Seseorang atau sesuatu sedang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Suara itu semakin lama semakin dekat. Raka mundur ke sudut lift. Napasnya memburu. Dari kegelapan muncul siluet seorang pria dengan baju pekerja bangunan yang compang-camping. Wajahnya hancur. Sebagian kulitnya terkelupas. Darah kering menempel di pipinya. Matanya kosong, seperti kaca retak. Ia menyeret helm proyek retak yang penuh bercak darah. Langkahnya berat, dan setiap langkah meninggalkan bekas lumpur di lantai. "Siapa lo?" Suara Raka bergetar. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan lift, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Suara parau keluar dari tenggorokannya. Serak, seperti orang yang lama tidak berbicara. "Kau juga, Darisi?" Raka gemetar hebat. Ia menekan tombol close door lagi dengan panik. Tapi panel lift mendadak mati total. Lampu di dalam lift padam. Semuanya gelap. Suara langkah itu kini tepat di depan pintu. Raka bisa mendengar napas berat dari sosok itu. Bisa mencium bau darah dan besi karatan. Lalu, suara helm yang diseret di lantai berhenti. Hening, benar-benar hening. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Dut, sesuatu menghantam pintu lift dari luar dengan keras. Pintu logam bergetar hebat. Sekali lagi dut, dan kali ini, bekas tangan berdarah menempel di pintu logam itu. "Ya Allah!" teriak Raka, menekan semua tombol yang ada di panel. Tiba-tiba, lift menyala lagi, lampu berkedip-kedip, mesin menderu kuat, pintu menutup cepat, dan lift naik dengan kecepatan tinggi. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Sementara dari luar pintu, terdengar suara teriakan panjang, parau, dan menyakitkan. "Kau, Pelem turun." Lift terus naik sampai berhenti di lantai 20, tempat semula ia berangkat. Pintu terbuka. Lorong gelap, tidak ada siapa-siapa. Raka keluar dengan langkah gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap sekeliling, lalu menatap pintu lift yang mulai menutup lagi. Sebelum pintu itu banner-banner tertutup. Ia melihat sesuatu di panel digital di atasnya. Tulisan di sana bukan 20, tapi 13. Berkedip pelan. Dan sejak kejadian malam itu, Raka hampir tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok pekerja bangunan dengan wajah rusak itu muncul di pikirannya. Bersama suara beratnya
yang terus bergema. Kau juga dari sini. Suara itu begitu nyata, seolah masih berbisik di telinganya. Raka mulai kehilangan konsentrasi di kantor. Ia jadi pendiam, tidak fokus, dan sering menatap kosong ke arah lift setiap kali pintunya terbuka. Teman-temannya mulai curiga, tapi ia tak berani bercerita. Siapa yang akan percaya bahwa ada lantai 13 yang seharusnya tidak ada? Namun rasa takut bukan satu-satunya yang ia rasakan. Ada juga rasa penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi dengan gedung ini? Dan siapa sosok yang menghantuinya? Malam itu, Raka menyalakan laptopnya di kamar kos. Ia mulai mencari informasi tentang Menara Sempurna, gedung tempatnya bekerja. Ia membuka berbagai situs berita lama, forum arsitektur, hingga blog proyek konstruksi. Beberapa hasil pencarian tampak biasa, pujian untuk arsitek, investor, dan teknologi modernnya. Tapi di halaman keempat hasil pencarian, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah artikel berita lama dari tahun 2022. 2 tahun sebelum gedung selesai dibangun, pekerja proyek tewas jatuh di poros lift Menara Sempurna dalam kecelakaan kerja yang terjadi pada malam hari. Seorang pekerja bangunan bernama Tarman Saputra dilaporkan terjatuh ke dalam lubang lift sedalam lebih dari 10 lantai. Tim evakuasi gagal menemukan jasadnya dan area tersebut kemudian disegel untuk alasan keselamatan. Raka membaca ulang kalimat itu pelan-pelan. Tarman Saputra, nama itu seperti menempel di pikirannya. Ia lanjut membaca komentar dari warga sekitar proyek. Salah satunya menulis, sejak kejadian itu, setiap malam penjaga proyek dengar suara ketukan besi dari dalam poros lift. Katanya, arwah pekerja itu belum ditemukan karena lantainya ditutup sebelum pencarian. Silsak. Raka menelan ludah. Berarti benar. Sosok yang ia lihat di lift malam itu mungkin adalah arwah pekerja yang terjebak di antara lantai-lantai bangunan. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri menemui Pak Darman lagi di ruang keamanan. Pak, saya baca berita lama. Katanya waktu pembangunan dulu ada pekerja yang jatuh ya? Tanya Raka hati-hati. Pak Darman menatapnya lama sebelum menjawab. Iya mas, tapi jangan disebar ke siapa-siapa ya. Soalnya manajemen gak mau berita itu keluar lagi. Katanya bisa ganggu citra gedung. Terus, jasadnya beneran gak pernah ketemu. Pak Darman menarik napas panjang. Lift, tempat Mas Raka naik itu, dulunya poros tempat kejadian. Lantai tempat dia jatuh itu dulu namanya lantai ke-13. Tapi setelah kecelakaan itu, nomor 13 dihapus dari sistem bangunan. Dihapus gimana Pak? Ya, semua data digitalnya dihapus. Lantai 12 langsung disambung ke ke-14, seolah lantai 13 nggak pernah ada. Tapi, sistem lama di panel lift itu mungkin masih menyimpan jejaknya. Raka mengulang dengan bingung. Iya, mesin lift itu seperti punya ingatan sendiri. Kadang kalau malam, sistemnya suka nyasar. Lift bisa berhenti di lantai yang sudah dihapus. Kita nyebutnya lantai bayangan. Raka terdiam lama. Di pikirannya, potongan-potongan kejadian mulai terhubung. Angka 13 yang sempat menyala sendiri. Lorong berdebu, suara seretan helm. Semuanya masuk akal sekarang. Lift itu tidak error. Ia masih mengenali lantai lama yang seharusnya terkubur. Sore itu, setelah semua orang pulang, Raka menatap lift itu lagi. Pintu logamnya memantulkan wajahnya yang lelah. Tapi di balik pantulan itu seperti ada sesuatu yang samar. Bayangan hitam bergerak di sudutnya. Ia bergumam pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kalau lantai itu dihapus, kenapa masih bisa muncul? Pintu lift tiba-tiba terbuka. Tidak ada siapapun di dalam. Lampunya menyala dan udara dingin mengalir keluar. Di panel digital atas pintu, angka 20 berubah menjadi 13 berkedip-kedip perlahan. Seolah memanggilnya turun. Raka melangkah mundur. Jantungnya berdetak kencang. Namun di saat bersamaan, rasa penasaran aneh menguasainya. Ia berbisik lirih. Tarman, kamu masih di situ? Lampu lift bergetar sekali, seperti menjawab. Lalu, perlahan-lahan, pintu lift menutup kembali, meninggalkan Raka berdiri sendirian di lorong sunyi. Dengan satu kesadaran baru yang menakutkan, lantai 13 memang dihapus dari dunia manusia, tapi tidak pernah dihapus dari dunia arwah. Sejak malam ketika angka 13 kembali muncul di panel lift, hidup Raka berubah total. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam,
Telepon kantornya berdering tepat pukul 12:13 menit. Dan ketika ia angkat, tak pernah ada suara selain hembusan napas pelan, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat di seberangnya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya kebetulan atau orang iseng. Tapi semakin lama, hal-hal aneh makin sering terjadi. Pagi itu, ketika Raka tiba di kantor, semua tampak normal. Namun saat lift terbuka di lantai 20 tempat kantornya, ia merasakan sesuatu yang janggal. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut tipis menyelimuti ruangan. Teman-temannya sibuk bekerja, tapi beberapa komputer tiba-tiba mati hidup sendiri. Ketika Raka menyalakan komputernya, layar tiba-tiba berubah menjadi gelap, lalu menampilkan pesan aneh. 13, aku belum turun. Raka langsung menutup laptopnya. Napasnya tersengal. Ia memandang sekeliling, berharap ada yang juga melihat pesan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menyadari apa-apa. Ini nggak mungkin, bisiknya. Siang harinya, ia kembali menemui Pak Darman di ruang keamanan. Namun kali ini suasananya berbeda. Ruangan itu gelap. Hanya satu lampu redup menyala di pojok. Pak Darman duduk diam di kursinya. Wajahnya pucat. Mas Raka, katanya dengan suara lemah. Tadi malam lift nyala sendiri, bergerak dari lantai bawah ke atas, terus berhenti di 13. Raka menatapnya dengan tegang. Tapi lantai itu udah dihapus, Pak. Pak Darman mengangguk pelan. Tapi monitor di ruang ini nggak bohong. Saya lihat sendiri. Angka 13 muncul di layar. Lift berhenti di sana sekitar 1 menit. Terus, saya dengar suara dari intercom lift. Helon Bangit, kayak orang minta tolong. Ia menelan ludah. Suara laki-laki. Katanya, tolong aku turun. Raka membeku. Itu sama persis dengan suara yang ia dengar di mimpinya beberapa malam terakhir. Suara serak, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Malamnya, setelah semua orang pulang, Raka memutuskan untuk menyelesaikan semua ini. Ia menunggu sampai kantor benar-benar sepi. Jam di dinding menunjukkan jam 0:13 menit. Lift di ujung lorong berdiri diam, lampunya mati. Namun begitu Raka mendekat, pintu lift terbuka perlahan sendiri, seperti menyambutnya. Di dalamnya, panel digital menyala, menampilkan angka lebar. Raka menelan ludah, lalu masuk. Ia berdiri di tengah lift, menatap deretan tombol dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol 13. Tombol itu awalnya tak menyala, tapi kemudian muncul cahaya merah redup di sekelilingnya. Lift bergetar pelan, lalu mulai bergerak turun. Angka di layar berjalan mundur. 20, 19, 18, 17, 16, lalu berhenti di 13. Pintu lift terbuka dengan bunyi berderit panjang. Lorong di depan lift tampak sama seperti yang ia lihat sebelumnya, tapi kali ini lebih gelap dan udara di sana terasa jauh lebih dingin. Lampu neon di lenggit-lenggit berkelap-kelip lemah. Debu beterbangan di udara, bercampur dengan bau besi berkarat dan darah. Raka melangkah perlahan keluar dari lift. Setiap langkahnya memantul di lorong sepi itu. Dindingnya penuh koretan-koretan samar. Sebagian besar seperti nama-nama yang dihapus. Tapi di antaranya ada satu nama yang masih jelas tertulis dengan darah kering. Tarman Saputra Roka Mendekot. Begitu jarinya hampir menyentuh tulisan itu, tiba-tiba lampu padam total. Kegelapan menyelimuti segalanya. Lalu terdengar suara berat dari belakangnya. Kau akhirnya datang. Raka berbalik cepat. Siluet pria dengan baju proyek robek berdiri di ujung lorong. Kepalanya menunduk, darah menetes dari wajahnya yang rusak. Tangannya menggenggam helm retak. Kamu? Tanya Raka gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Mata hitam kosong menatap lurus ke arah Raka. Mereka hapus aku dari gedung ini. Suaranya serak dan berat. Tapi aku masih di sini, terjebak di antara baja dan besi. Tidak naik, tidak turun. Raka mundur perlahan. Aku cuma mau bantu. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke dada Raka. Sekarang, gantian kau yang turun. Tiba-tiba lantai di bawah kaki Raka retak. Suara logam pecah menggema di seluruh lorong. Raka menjerit saat tubuhnya terperosok ke dalam lubang gelap. Jatuh tanpa henti. Ia bisa mendengar suara rantai, jeritan, dan tangisan dari segala arah. Lalu, sebelum semuanya gelap, ia melihat lantai-lantai lift berkelebat naik di atasnya. Angka 14, 15, 16, tapi tidak ada 13. Ketika Raka membuka mata,
ia terbaring di dalam lift. Lampunya redup, pintunya tertutup. Di panel digital, angka lebar menyala. Lift tampak seperti normal, seolah semua hanya mimpi. Tapi saat ia berdiri dan melihat ke dinding logam di depannya, di permukaan logam itu, pantulan wajahnya bukan dirinya sendiri. Yang menatap balik adalah wajah Tarman. Dengan mata hitam kosong, dan darah menetes dari bibirnya, dan dari speaker lift yang berdesis pelan. Terdengar suara parau. Sekarang, aku yang di atas. Tubuh Raka gemetar hebat. Ia berdiri di dalam lift dengan napas tersengal, memandangi pantulan wajah Tarman di dinding logam. Wajah itu rusak, matanya hitam kelam, tapi senyum yang perlahan muncul membuat darah di tubuh Raka serasa berhenti mengalir. Aku sudah di atas. Suara itu keluar dari speaker lift dengan desis berat, seperti napas yang terjepit di antara logam. Raka menutup matanya rapat-rapat, berharap itu semua hanya halusinasi. Namun saat ia membuka mata, pantulan wajah di depannya bukan dirinya lagi. Tubuhnya berdiri, tapi wajah yang tampak di cermin lift adalah wajah Tarman. Raka panik. Ia menekan semua tombol di panel lift, tapi tidak satu pun yang menyala. Lift tak bergerak, hanya bunyi derak rantai yang bergesek dari atas kabin. Semakin lama semakin keras, seolah sesuatu sedang menarik lift ke bawah. Tidak, tolong, teriak Raka. Namun jawabannya hanyalah suara logam bergemerincing dan bisikan yang bergema dari dinding. Sekarang, kau tahu rasanya terjebak di antara lantai yang dilupakan. Beberapa jam kemudian, pagi menjelang, para karyawan mulai berdatangan. Lift di gedung Menara Sempurna berfungsi seperti biasa. Setidaknya terlihat begitu. Namun penjaga keamanan baru, Andi, memperhatikan sesuatu yang aneh di layar monitor CCTV salah satu lift. Lift timur tampak berhenti di lantai 13 selama beberapa menit. Andi mengerutkan kening. Ia mengingat apa yang dikatakan seniornya dulu, bahwa tidak ada lantai 13 di sistem gedung. Rasa penasaran membuatnya memeriksa log sistem lift. Di sana tertulis jelas, lift E berhenti di lantai 13. Waktu jam 0:46, penumpang 1 tidak teridentifikasi. Andi memanggil teknisi dan bersama-sama membuka lift itu. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyeruak keluar. Lift tampak kosong, tapi di lantainya ada jejak kaki berlumpur menuju ke dinding belakang. Teknisi menyalakan senter dan menyorot panel logam. Di sana tertulis dengan goresan darah, "Aku sudah turun." Beberapa hari kemudian, kantor dikejutkan oleh berita. Raka dinyatakan hilang. Tas dan laptopnya masih di mejanya, tapi ia tidak pernah terlihat meninggalkan gedung. Pihak keamanan mencoba memeriksa rekaman CCTV. Namun pada jam antara jam 0:13 hingga jam 0:46, semua rekaman dari lift rusak total. Hanya ada suara dengungan, diikuti dengan bisikan pelan yang samar-samar. "Gantian kau yang naik." 2 minggu berlalu, kantor berjalan normal, tapi beberapa karyawan mulai mengeluh. Mereka bilang, setiap kali naik lift tengah malam, sering mendengar ketukan pelan dari bawah kabin. Ada juga yang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di pojok lift, padahal lift terlihat kosong. Yang paling aneh, saat pintu lift menutup, kadang terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil dari jauh, "Tolong aku turun." Siok itu. Semua orang enggan naik lift sendirian setelah jam 10 malam. Namun tidak peduli berapa kali sistem diperbaiki, panel digital lift sesekali masih menampilkan angka ke-13, dan setiap kali angka itu muncul, lift selalu bergerak sendiri, seolah ada seseorang di dalamnya yang ingin naik. Suatu malam, penjaga baru yang sedang piket tertidur di ruang kontrol. Tiba-tiba, monitor CCTV menyala sendiri. Di layar, tampak pintu lift terbuka perlahan, dan dari dalam, sosok pria berseragam kantor keluar perlahan-lahan, menatap ke arah kamera. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat penuh darah kering. Di dadanya tergantung name tag bertuliskan Raka. Ia menatap lurus ke arah kamera, lalu tersenyum tipis sebelum pintu lift menutup lagi. Monitor mendadak gelap. Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan sebuah pesan tertulis di kaca lift dengan embun. "Aku sudah bersama Tarman. Jangan panggil lift ini di tengah malam." Dan sejak hari itu, setiap kali jam menunjukkan jam 0:13, lampu di lift timur selalu berklap-klip sebentar, diiringi suara rantai yang berderak pelan, dan bisikan samar yang hanya terdengar bagi mereka yang cukup nekat berdiri di depannya lantai 13. Masih ada